Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi pejabat atau pemimpin Jawa Barat ini sangat luar biasa ketika di panggung-panggung podium atau yang selevelnya dalam memimpin rapat itu sudah hal biasa. Tapi kali ini yang lebih luar biasa, beliau berpidato di hari raya Islam atau hari raya Idul Adha pagi tadi. Beliau menyampaikan, beliau bukan seorang santri, bukan seorang pemuka agama, tapi ilmunya yang disampaikan sangatlah tinggi, sangat luar biasa, bisa melebihi para orang-orang yang berpendidikan seperti ulama. Sangat luar biasa, saya apresiasi, sungguh-sungguh benar luar biasa. Isi berpidatonya sangat elegan dengan pesan-pesan pesan moral yang sungguh luar biasa, dengan pembangunan jalan di daerah Jawa Barat dengan asumsi anggaran 20 miliar yang akan selesai pada tahun ini. Tak lupa juga dengan biasa fenomena-fenomena alam atau batas-batas pembangunan. Beliau juga membangun gerbang atau batas-batas wilayah di sebuah Jawa Barat ini dengan tembok-tembok perbatasan seperti zaman dahulu kala. Setiap raja-raja yang mempunyai wilayah itu beliau sangat elegan, sangat luar biasa menantikan atau membangun tembok-tembok tinggi untuk perbatasan di setiap wilayah. Kita lihat video pidato beliau di hari Idul Adha pagi tadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pendidikan dan pengorbanannya untuk seorang putra bernama Nabi Ismail alaihissalam. Konsep penyerahan diri yang dilakukan oleh kedua insan ini dan oleh kedua ihsan ini dan oleh kedua manusia yang sempurna ini adalah pembelajaran penting bagi kita bahwa proses hidup itu bertahap. Mereka melewati masa sesuai dengan tahapannya. Untuk itu saya mengajak pada warga Cirebon, saya mengajak pada warga Jawa Barat, pada semuanya, mari ikuti hidup ini sesuai dengan tahapannya. Anak-anak harus melewati masa anak-anaknya, remaja harus melewati masa remajanya, dewasa harus melewati masa dewasanya, orang tua kakek-kakek harus melewati masa kakek-kakeknya. Ulah ketika ayah aki-aki tujuh mulut, istilah ulang penyum. Beberenjen itu tidak boleh. Untuk itu seluruh tahapan itu harus kita lewati dengan baik. Pembangunan bukan hanya meletakkan membangun jalan sebagaimana yang tadi diungkapkan. Membangun jalan perbatasan di wilayah Tonjong sudah dihitung sejak kemarin. Biayanya 20 miliar dan kita akan selesaikan pada tahun ini juga. Membangun gerbang-gerbang perbatasan sebagaimana raja-raja membuat batas-batas wilayah sebagai bentuk identitas diri dan membangun pertahanan wilayahnya dari pengaruh orang lain, pasti bisa saya lakukan. Tetapi hari ini kita tidak bisa membendung pengaruh orang lain pada diri kita karena sudah abadnya abad digital. Kita tidak bisa membangun lagi pagar setinggi 20 meter atau 30 meter agar rumah kita tidak bisa dimasuki orang lain. Fisiknya tidak masuk, tapi pengaruhnya akan masuk melalui media sosial. Maka bertindaklah adil dalam media sosial ini. Anak-anak yang di bawah umur belum layak punya akun, jangan bikin akun. Karena akun hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah ber-NIK, ber-KTP. Kalau handphone tidak boleh menggunakan nama orang lain atau harus menggunakan KTP sendiri. Artinya setiap penduduk yang memiliki nomor handphone dan nomor akun sesuai dengan jumlah NIK, jumlah KTP-nya. Apa sih tujuan dari itu?
melindungi anak-anak kita dari pengaruh media sosial yang bisa jadi akun judul bukan untuk anak remaja. Dewasa pun nggak boleh. Sang macan Jawa Barat, singanya Jawa Barat, luar biasa. Bukan santri, tapi ilmunya memadai. Bukan ulama, tapi ilmunya menyerentak semua di kawasan alam semesta ini. Sangat bangga warga Jawa Barat khususnya, entah itu dari Bandung atau dari manapun, yang penting Jawa Barat, beliau sangat memperhatikannya. Dalam isi pidatonya, beliau juga menyampaikan beberapa hal, di antaranya begitu keinginan membangun perbatasan wilayah di Jawa Barat khususnya dengan keadilan seperti zaman raja dulu. Sungguh aneh Kang Deddy, tapi mulia. Menyamakan zaman sekarang dengan dahulu kala, Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat luar biasa. Keinginannya membatasi perbatasan wilayah antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan bukan maksud negatif, tapi untuk menenteramkan, menyelamatkan warga Jawa Barat agar tidak mudah kampung halamannya dimasuki oleh seseorang yang lain. Bagaimana tidak suka atau bahagia warga tersebut, warga Jawa Barat, untuk menanti pembangunan jalan di area Jawa Barat, apalagi perbatasan tembok tinggi untuk di setiap wilayahnya. Kurang apa lagi coba? Tapi semakin beliau menunjukkan siungnya, menunjukkan taringnya, semakin pula kritikan pedas akan masuk. Tapi ingat, semakin dikritik Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, semakin viral dan semakin meninggi pula derajatnya. Demikian dengan pidato Kang Deddy Mulyadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada pidato atau daripada isi pidato tersebut. Salam.